Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan review jurnal kami pada jurnal segmentasi loyalitas pelanggan universitas berdasarkan analisis RFM menggunakan clustering Fuji Cemins. Anggota kami yaitu saya sendiri Siti Khalifah beserta dua teman saya, Hasbi Abdullah dan Kunlang Ragil. Jurnal ini telah terbit pada jurnal berjudul Jurnal Teknologi dan Sistem Komputer volume 8 pada tahun 2020 di halaman 133 hingga 139. Dengan penulis Syahroni Hidayat, Ria Rismayati, Muhammad Tajuddin, Niluh Putu Merawati pada Departemen Ilmu Komputer Universitas Bumigora Ismail Marzuki Street, Cakra Negara, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Pada bagian abstrak menjelaskan bahwa teknik segmentasi RFM atau resensi, frekuensi, dan monetari beserta algoritma FCM Fuji Cemins dilakukan untuk pengujian loyalitas seluruh mitra karena rencana universitas yang sangat strategis adalah dengan menjalin mitra bersama sekolah menengah di sekitarnya untuk mendapatkan mahasiswa baru. Namun, kemitraan yang dibuat tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan karena ada kompetitor universitas lain yang lebih ternama, yang sudah mempunyai nama. Hasilnya nanti dinyatakan dalam kategori potensi tinggi atau disingkat SP, potensi, P, potensi rendah, CP, dan potensi sangat rendah, KP, dengan nilai PCI 0,86. Maka hasil akhirnya hanya 71% dari 52 mitra yang dikategorikan sebagai mitra royal. Pendahuluan. Universitas Bumiboga menjalin kemitraan dengan nota kesepahaman atau MOU. Bagi universitas berkembang, persaingan dari universitas lain, terutama universitas terkenal, menjadi masalah yang cukup serius dalam mencari mahasiswa baru. Maka dari itu, MOU ini diperlakukan untuk jangka waktu tertentu, tentunya dengan memberikan beberapa kemudahan bagi calon mahasiswa untuk mendaftar di Universitas Bumigora, dengan syarat bahwa calon mahasiswa harus terlebih dahulu mendapatkan surat rekomendasi dari sekolah. Namun, kemitraan yang dibuat tidak selalu berjalan sesuai yang diharapkan. Maka dari itu, dilakukan evaluasi. Pendekatan evaluasi yang dapat diterapkan adalah evaluasi loyalitas dengan teknik RFM dan FCM. Analisis RFM ini sebenarnya umumnya diterapkan pada data transaksi pelanggan, yaitu dengan menentukan tanggal transaksi, jumlah transaksi, dan jumlah finansial per transaksi. Hasil analisis RFM adalah segmen pelanggan berdasarkan kriteria tertentu seperti nilai seumur hidup pelanggan, nilai masa depan pelanggan, dan perilaku konsumsi. Oleh karena itu, penerapan analisis RFM sangat cocok ketika dikombinasikan dengan teknik data mining. Sedangkan teknik RFM sendiri dikombinasikan dengan algoritma FCM untuk menyederhanakan analisis. Karena penulis jurnal ini menyimpulkan secara umum bahwa FCM dapat memberikan hasil yang sangat baik dalam masalah segmentasi pelanggan. Hasil segmentasi tersebut kemudian digunakan untuk menganalisa seberapa loyalitas sekolah-sekolah tersebut. Selain itu, hasilnya juga dapat diterapkan untuk mengevaluasi sekolah-sekolah potensial lainnya untuk menjalin kemitraan. Analisis juga digunakan berdasarkan jenis sekolah dan kabupaten lokasi sekolah. Pada bab 2, metode penelitian yang mencakup 4 kategori, yaitu yang pertama dataset, yang kedua konversi RFM, ketiga algoritma CFM, keempat validasi. Untuk bagian dataset sendiri, dataset pada penelitian ini menggunakan data penerimaan mahasiswa baru Universitas Bumigora mulai dari periode 2011 hingga 2014 dan 2016. Jumlah data yang digunakan adalah sebanyak 1.340 sekolah.
seperti yang terlihat pada tabel 1. Lalu pada konversi RFM, di sini hampir sama seperti yang dilakukan ketika RFM untuk transaksi penjualan. Nah, di sini bedanya adalah pada penelitian ini hanya asal sekolah siswa yang dimodifikasi dan dikonversikan ke dalam skala RFM seperti yang terlihat pada tabel. Untuk resensi itu adalah apakah sekolah tersebut akhir-akhir ini mendaftarkan siswanya ke Universitas Bumigora. Lalu untuk frekuensi itu seberapa seringnya sekolah tersebut mendaftarkan siswanya ke Universitas Bumigora. Lalu untuk monetari itu adalah seberapa banyak siswa yang mendaftar ke Universitas Bumigora dari sekolah tersebut. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, seperti gambar-gambar yang terdapat pada tabel, bisa dijelaskan oleh teman saya pada bagian isi dan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subhanallah. Di sini saya akan melanjutkan atau meneruskan penjelasan kita dari sebelumnya, yaitu Mbak Siti Khalifah. Nah, di sini sekarang yaitu tentang algoritma GPM. Nah, sebetulnya algoritma GPM itu yang tulis tidak keliru, bukan algoritma RPM tapi algoritma GPM. Algoritma GPM tersendiri yaitu metode segmentasi GPM berdasarkan logika kunci menggunakan data menjadi anggota dari dua atau lebih kelompok tergantung pada tingkat keanggotaan. Nah, yang dimaksud dengan tingkat keanggotaan yaitu yang dimaksud dengan tingkat keanggotaan di sini yaitu sesuai dengan tingkat keanggotaan sesuai dengan nilai minimum dan dari fungsi objektif C seperti yang dinyatakan pada equal 1, di mana M sama dengan 1, 2, 3 dan U menunjukkan derajat keanggotaan data X ke kelompok C. Nah, algoritma FGM dijalankan melalui optimasi iteratif dari algoritma fungsi objektif C ini juga memperbarui tingkat keanggotaan U. Dan Cetroid cluster menggunakan EQ2 dan EQ3, iterasi akan berhenti ketika kriteria terpenuhi EQ4. Beda BCM dinyatakan dalam algoritma 1. Nah, untuk gambarnya seperti ini. Jadi gambarnya satunya sampai dan selanjutnya yaitu tentang yaitu tentang validasi. Validasi yaitu VCL menggunakan derajat keanggotaan data per cluster mengabaikan informasi geometriknya. Nilai PCI berkisar antara 0 sampai 1. Semakin besar nilai, semakin baik kualitas cluster. PCI memberikan hasil terbaik untuk algoritma melakukan lunak seperti perencanaan BCM. Nah, kelompok yang terbentuk adalah 4 cluster dengan 100 iterasi maksimum. Pusat cluster dan misi untuk memutuskan satu anggota cluster di setiap anggota cluster. Nah, kategori cluster yang digunakan adalah potensi tinggi SA dengan SP, potensi atau disebut dengan P, potensi rendah potensi negatif, dan potensi sangat rendah atau positif. Hasil eksperimentasi kemudian digunakan untuk mengevaluasi kualitas buka sekolah. Nah, untuk mengevaluasi selanjutnya kriteria potensi sekolah dianalisis untuk mendapatkan probabilitas
membuat MOU atau kesepakatan. Nah, lokasi dan jenis sekolah digunakan sebagai pertimbangan untuk mencapai MOU. Jadi untuk mempertimbangkan MOU itu digunakan yaitu lokasi dan jenis sekolah. Nah, menggunakan tabel silang. Nah, algoritma VCN dimulai dengan menentukan jumlah klaster yang akan dibuat. Dalam hal ini terdapat 4 klaster untuk yaitu sangat potensial atau SP, potensial SP, potensi yang adil atau STP, dan klaster kurang potensial atau SP. Nah, nilai cetroid awal untuk setiap klaster dipilih secara acak. Nah, dipilih secara acak dari data yang telah dikonversi pada skala RFM. Nah, selanjutnya, kemudian jarak setiap data digunakan untuk menentukan derajat keanggotaan setiap data dengan cetroid awal. Menggunakan sisi 2, derajat keanggotaan setiap data dibandingkan dengan nilai ambang dengan IQ 4. Jika nilai derajat keanggotaan lebih kecil dari ambang, proses dihentikan. Namun jika kondisi belum terpenuhi, proses diulang. Jadi jika untuk keanggotaan nilai derajat keanggotaan lebih kecil dari ambang, proses diberhentikan. Tapi kalau jika kondisi belum terpenuhi, proses diulang dari tadinya. Nah, setiap data dengan nilai cetroid yang terbaru dengan IQ 3 hasil untuk hasilnya seperti yang ada di tabel. Nah, seperti ini. Potensial atau CI1, potensial C2, low potensial C3, low potensial yang bisa. Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang hasil dan distribusi. Untuk hasil dari dan distribusi ada tabel 4 menunjukkan cetroid cluster yang dibuat dari implementasi. Untuk tabel ini yang ada di sebelumnya yaitu tentang potensial CI, potensial C2, low potensial C3, dari low potensial C4. Nah, nilai indeks ya, nilai tabel ini menunjukkan cetroid yang keluar. Cetroid cluster yang dibuat dari implementasi VCM. Nah, dari tadi yang dijelaskan sebelumnya. Nah, setiap cetroid dinyatakan sebagai potensi tinggi SP, potensi P, potensi rendah CP, dan potensi sangat rendah atau KP. Nah, nilai indeks potensi pasti atau PCI dari kelas tersebut adalah 0,86. Ini berarti bahwa kualitas kelas telah melewati kriteria validasi. Nah, kemudian tabel ini, tabel nomor 3, ada beberapa contoh dari nama sekolah dan hasil atau hitungan dari RFM-nya. Nah, untuk tabel 4 juga seperti itu. Nah, berdasarkan tabel 3 dan tabel 4, siswa dari sekolah yang tersegmentasi ke dalam kategori SP atau D1 terdapat sebagai ujian baru di Universitas Bumegara hampir setiap tahun. Nah, rata-rata jumlah untuk jumlah pendaftar adalah 6-7 orang siswa. Nah, siswa dari sekolah-sekolah rekomendasi ke dalam kategori B, C2 juga terdapat dalam dua kategori. Pendekatan dilakukan untuk meningkatkan jumlah pendaftar. Selanjutnya, nah, pendekatan
Kedekatan kategori SPA distribusi hampir 2-3 kali dalam proses analisis, tetapi rata-rata jumlah pelamar rendah. Jadi sekolah-sekolah dalam kategori ini dapat dianggap sebagai mitra atau tidak. Sementara itu sekolah di C4 yang merupakan kategori itu tidak dianalisis karena memiliki kedekatan. Nah, frekuensi dan skala moneter terendah ditunjukkan pada ada tabel. Nah, ini ada potensi dan untuk hitungan terendahnya. Nah, jumlah total sekolah di kategori C1, C2, dan C3 mencapai 42%. Nah, dari 342 sekolah yang dianalisis dari prinsip Pareto di mana ada 80% bisnis berasal dari 20% pelanggan. Ditemukan bahwa jumlah sekolah di klaster C1 yang memberikan pengaruh paling kuat terhadap bisnis perguruan tinggi hanya 2%. Ini masih jauh dari 20% gitu ya. Bahkan jika digabungkan dengan C2, fase ini masih lebih rendah dari 20%. Berikut penjelasan dari saya, mungkin akan jelaskan dari teman saya yaitu implementasi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Melanjutkan dari hasil dan diskusi, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis klaster terhadap sekolah mitra dan non-mitra. Pada gambar 1 di sebelah kiri terdapat diagram batang yang menjelaskan sekolah mitra dan non-mitra berdasarkan C1, C2, dan C3. Sedangkan pada sebelah kanan tabel 6, di situ terdapat data dari masing-masing daerah dan sekolah dari masing-masing daerah tersebut yang sudah berpartner maupun belum berdasarkan C1, C2, dan C3. Untuk analisis sekolah mitra dan non-mitra, gambar 1 dan tabel 6 mengungkapkan bahwa dari 8 sekolah yang termasuk dalam C1, hanya 25% atau 2 sekolah yang telah membentuk kemitraan dengan institusi. Dan dari 47 sekolah di C2, hanya 43% atau 20 sekolah yang telah membentuk kemitraan dengan institusi, sementara di C3 dari 90 sekolah hanya 17% atau 15 sekolah yang telah membentuk kemitraan dengan institusi. Ini menyimpulkan bahwa dari total 52 sekolah mitra, hanya 37 yang tersegmentasi dalam C1, C2, dan C3. Sisanya tersegmentasi ke dalam C4. Dalam memenuhi 20% dari ambang data bisnis, manajemen Universitas Bumigora harus segera melaksanakan MOU kepada sekolah mitra yang dikategorikan sebagai C4. Selanjutnya, analisis klaster terhadap tabulasi silang antara kemitraan, jenis sekolah, dan wilayah sekolah. Jenis sekolah yang dievaluasi dalam studi ini adalah sekolah menengah negeri SHS, sekolah menengah swasta PHS, sekolah menengah negeri Islam ISHS, sekolah menengah swasta Islam IPHS, sekolah menengah kejuruan negeri SPHS, dan sekolah menengah kejuruan swasta PPHS di semua kabupaten provinsi Nusa Tenggara Barat. Beberapa sekolah di klaster C1 masih belum membentuk kemitraan dengan institusi. Di klaster C2, Kabupaten Lombok Tengah memiliki 5 sekolah yang telah membentuk kemitraan dengan institusi. Klaster 3 didominasi oleh sekolah non-mitra. Dan untuk strategi yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut. 1. Menawarkan kemitraan dengan membentuk nota kesepahaman. 2. Memberikan penghargaan yang sesuai untuk sekolah yang memiliki kontribusi meskipun mereka belum menjadi mitra. 3. Meminta pendapat mereka sebagai pemangku kepentingan mengenai kebutuhan mereka dari lulusan Universitas Bumigora. 4. Merekomendasikan jenjang pendidikan lain di Universitas Bumigora seperti gelar kejuruan. 5. Mulai membangun hubungan dengan sekolah yang belum menjadi mitra. 6. Melaksanakan semua kebijakan ini harus dimulai dari sekolah yang berada di area yang sama atau lebih dekat dengan Universitas Bumigora. Secara umum dapat disimpulkan bahwa penerapan algoritma FCM dalam studi ini juga memberikan hasil yang memuaskan dalam segmentasi pelanggan. Hasilnya konsisten. Meskipun dalam studi ini, jenis data pelanggan yang dikelompokkan tidak mirip dengan jenis pelanggan di bidang pemasaran secara umum. Dapat dilihat dari nilai PCI cluster dengan mencapai 0,86
yang berarti klaster yang terbentuk memiliki kualitas baik berdasarkan kriteria validasi. Pendekatan RFM yang ditetapkan sebelum metode FCM juga mempengaruhi hasil segmentasi seperti yang ditunjukkan dalam yang menunjukkan bahwa penerapan RFM dalam segmentasi pelanggan juga memberikan hasil yang relatif baik. Hasilnya dapat diterapkan untuk mengembangkan sistem prediksi atau dukungan keputusan. Kesimpulannya, hasilnya menunjukkan bahwa pendekatan konversi RFM terhadap dataset dapat melakukan pengelompokan sekolah menjadi 4 kategori potensi, yaitu potensi tinggi SP, potensi P, potensi rendah CP, dan potensi sangat rendah KP dengan PCI mencapai 0,86. Ini menunjukkan bahwa sistem dapat digunakan untuk menentukan tingkat loyalitas pelanggan, kemungkinan setiap sekolah sebagai mitra potensial, dan persiapan strategi dalam merekrut mahasiswa baru. Kekurangan dari jurnal, universitas yang menjadi kompetitor tidak diketahui seberapa besar pengaruhnya, yang membuat siswa dari sekolah mitra daftar ke universitas lain. Tidak ada pertimbangan faktor lain seperti reputasi sekolah, aksesibilitas, atau kebijakan pendidikan yang mungkin mempengaruhi loyalitas. Tidak ada pertimbangan faktor lain seperti reputasi sekolah, aksesibilitas, atau kebijakan pendidikan yang mungkin mempengaruhi loyalitas. Rekomendasi strategi seperti pemberian penghargaan atau perluasan MOU masih bersifat umum. Tidak ada simulasi atau prediksi dampak kebijakan tersebut. Saran dari kami, penelitian ini sebenarnya sudah memberikan kontribusi baik dalam penerapan RFM, FCM untuk pendidikan. Tetapi perlu pendalaman aspek dinamis atau perubahan tren dan intervensi kebijakan yang lebih terukur. Bangun prototype tools berbasis dashboard untuk memvisualisasikan segmentasi dan rekomendasi strategi secara real time. Pertimbangkan juga analisa kompetitor seperti seberapa banyak siswa dari sekolah mitra yang daftar ke universitas lain. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.